Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Hari ini kita berempat lagi. Ada Pastor Jim bersama-sama dengan kita. Pastor Jim dengan saya sama-sama kami melayani di LGF Church. Dan juga ada Pastor Aruna seperti biasa. Dan ada Pastor Dieter Nicholas. Hari ini kita akan membahas tema kedua yang merupakan lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana ciri daripada kekristenan yang sehat, bagaimana kita bisa memiliki kerohanian yang baik dan bertumbuh sebagaimana seharusnya menurut yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita lanjut kepada topik yang tidak kalah seru. Kita ingin berbincang-bincang tentang gereja, sebuah lembaga yang mewakili atau merepresentasikan kehadiran Tuhan, gambaran Kristus di muka bumi. Ada begitu banyak gereja di sekitar kita, tapi tidak semuanya gereja itu sehat. Atau cukup banyak gereja yang menjalankan fungsinya itu tertati-tati atau kurang sehat atau sedang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Sebelumnya kami membahas ini hanya untuk ingin memberikan insight buat kita semua, bukan ingin menghakimi atau ingin menyinggung satu gereja atau gereja yang lain, tapi kami ingin betul-betul berbagi bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat, sebagai pelayan bisa berkontribusi dalam membentuk atau menghadirkan gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang, gereja yang sehat, gereja yang produktif, dan gereja yang seperti yang Tuhan mau. Jadi mari kita akan mulai pembahasan pertama, kembali definisi kali ya. Definisi ya. Dan definisi seperti biasa yang paling mudah, Dieter. Gereja yang sehat menurutmu seperti apa, Dit? Oke, gereja dari definisinya berasal dari kata eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Jadi gereja menurut saya adalah pusat pemerintahan Tuhan di muka bumi ini, di mana gereja atau tempat ini melaksanakan perintah-perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Itu dia kalau menurut saya gereja. Jadi gereja yang melaksanakan amanat agung. Ya. Amanat agung lagi baliknya kita. Balik lagi ya. Harus cek yang kemarin. Video keempat kita kembali balik ke amanat agung. Kita lihat tadi kan definisi nih. Jadi sekarang kita lihat dulu mengenai fungsi gereja di muka bumi. Ya. Ini Ini kan berarti konteksnya bicara mengenai lembaganya ya. Satu, gereja itu adalah mempelai Kristus. Gereja adalah mempelai Kristus. Jadi dari mana kita bisa tahu bentuk sorgawi yang ada di muka bumi paling gampang tuh apa? Gereja. Dia mempelai. Berarti milik Kristus. Dipertunangkan dengan Kristus. Kedua, gereja itu adalah tentara Kristus. Wah ini, jadi kok gereja kepo banget sih? Perang-perang rohani apaan sih? Ya karena kita bertugas untuk menjaga, berdoa, menjaga, karena kita tentara. Tiga, gereja adalah bait Roh Kudus. Tempat di mana ibadah berada, Roh Kudus dicurahkan dalam sebuah kumpulan gereja. Ini sekali lagi kita bicara soal organisasi. Organisasi ya. Bukan gereja sesungguhnya adalah diri kita. Beda ya, bedakan ini kan minggu lalu sudah ya. Minggu lalu sudah kita bahas. Sekarang gereja nih. Secara organisasi. Jadi di mana Roh Kudus kerja yang dapat dilihat dengan mata? Gereja. Jadi kalau ditanya, di sini ada nggak? Ada. Kalau dari konseling ada nggak? Ada. Lagi berdoa? Ada. Tapi kalau di istilah gereja, kelihatan. Itulah bait Roh Kudus. Tadi berapa nih? 3 ya? 3. Gereja adalah keluarga Allah. Jadi kalau tanya, konteks keluarga yang paling bagus, yang menjadi acuan sorga itu mana? Jadi gereja harusnya. Keluarga Allah, pekerjaan Roh Kudus di sana, kemudian adalah mempelai, kemudian adalah tadi tentara, yang berikutnya gereja adalah tubuh Kristus. Jadi kesatuan, kalau pengen lihat kesatuan yang paling bagus yang nggak ada motivasi yang buruk itu di mana? Gereja. Seharusnya kan begitu. Loh ini apa definisi? Bukan definisi kan? Bentuk yang paling acuannya adalah sophisticated. Ya, yang Tuhan mau. Utopia mungkin ya. Orang ini harapan. Itu adalah 5 itu. Gereja itu ya tergambar itu. Yang sehat yang bagaimana? Yang unsurnya jalan semua. Tubuh ada. Keluarga enggak? Kalau sudah nggak ada kekeluarganya udah nggak ada, saling bersaing, tubuh saling bersaing kan cancer itu. Betul.
organnya. Kemudian pekerjaan Roh Kudusnya. Di mana sih paling gampang kita tahu yang namanya hal rohani, mimpi, penglihatan, mujizat? Gereja. Karena Roh Kudus harus jalan Iya, betul. di dalam gereja. Pembahasan mengenai persiapan mau pengangkatan. Gereja dong harus yang bahas, bener nggak? Terakhir adalah tadi tentara Kristus. Kenapa sih doa-doa keliling segala macam? Doa peperangan. Nongking sana, nongking sini, Iya. udah kayak aneh aja hidup. Ya itu karena tugas perang gereja. Bagian dari tugas gereja. Iya, 5. Kalau seandainya ada salah satu gereja yang hanya menekankan kepada satu sisi saja, apakah itu bisa dibilang sehat atau enggak kalau kayak begitu? 4 sehat, 5 sempurna. Nih. Pas sehat 5 sempurna. Jadi makanya sayur terus ya bisa sehat, bisa ya, tapi kan kalau belum susu sama daging sama buah kan gimana? Gitu ya. Belum komplit. Belum sempurna, ya. komplit. Ya itulah sehat. Tapi kan ada beberapa keterbatasan. Tapi menurut saya ya ada minimum requirement-nya lah. Ya. Kalau nggak ada sama sekali juga ngapain jadi gereja gitu ya? Termasuk penginjilan harus ada di dalam gereja. Ada. Jadi itu kan sebagai sebuah pelayanan. Kira-kira itulah sehat lah itu kira-kira Itu gitu. gereja yang sehat. Sehat. Jadi kalau kurang sedikit nggak apa-apa, tapi kalau sampai nggak ada, berarti nggak jalan kan? Bisa sakit loh. Sakit itu macam-macam, tergeletak, nginep rumah sakit, atau sekarat kan gitu ya. Iya. Kalau sudah sampai ini beberapa mulai hilang, wah bisa sekarat tuh lama-lama. Apalagi kalau banyak di antara fungsi tadi yang sudah tidak dilakukan lagi dalam gereja. Biasanya sih dilakukan, tapi banner doang. Oke. Bukan banyak, Iya, ada. iya. Bukan Karena kalau banyak, dibilang tapi ada. kami gereja tidak melakukan yang namanya tubuh Kristus. Jadi kalau mau berkompetisi, melayani, disinilah tempatnya. Orang nggak ada yang mau dekat. Iya. Jadi tetap ngomongnya ada, cuma sebetulnya itu cuma tiang-tiang iklan promosi banner. Iya. Dan yang lebih bahaya lagi kalau menurut Semi di video-video sebelumnya. Wah ini Semi ini nggak bisa move on dari Iya, Semi ya. Semi Sam, mana belum Sam? hadir lagi ya. Sam, posisimu digantikan oleh Pastor Jimmy. Sorry ya. Yang lebih bahaya lagi adalah gereja berpikir sudah melakukan tugasnya, Ya. tapi ternyata belum. Nah itu ada juga dan banyak. Ya. Begitu ya. Ya siapa yang bisa kendalikan satu persatu? Iya. Karena kepala gereja Kristus. Jadi orang sering bilang gini, siapa kamu mau kamu memberikan sanksi pada saya, menghakimi saya? Kristus aja nggak begitu. Lah iya Tuhan nggak kelihatan. Iya betul. Betul. Tapi kan dampaknya kelihatan nanti kelak. Tapi kalau gereja-gereja yang besar, mega-mega church misalnya, yang udah jemaatnya di atas 5.000, itu kan banyak orang berpikir bahwa, wah ini nih gereja yang sudah aktivitasnya banyak, misi juga jalan, doanya juga udah pasti ada. Bisa nggak kita bilang bahwa gereja yang secara jumlah besar itu adalah gereja yang sehat? Kalau yang gede ini waktunya Dieter nih, dia gede soalnya. Iya. Kita dari gereja yang besar ya? Besar ya. Atau biasa melayani di gereja-gereja yang Nah, besar? betul. Ya, ini pengalamannya Iya. lain. Biasa naik di panggung gereja-gereja yang Iya. besar. Nah, Kita itulah. siapa tadi? Kalau menurut aku nih ya, Iya. memang banyak jebakan-jebakan di sini. Iya kan? Ada beberapa budaya, kalau aku bilang budaya culture yang perlu kita hindari supaya gereja tidak terjebak hanya sekedar besar. Nah, yang pertama yang perlu kita hindari adalah budaya selebritis. Nah, gereja hari ini banyak terjangkit dengan budaya ini nih, budaya selebritis. Makanya ukuran kekristenan kita, ukuran pertumbuhan kita, semuanya dijumlah. Karena apa? Dari kata selebritis, kita dapat kata celebration. Jadi mengukur kekristenan kita hanya di kebaktian hari Minggu kita. Kita nggak mau ngomong yang lain, kita nggak mau ngomong pemulitan, kita ngomongnya bagaimana ibadah raya kita bisa rame. Nah ini jebakan-jebakan yang perlu kita hindari. Budaya selebritis. Fokusnya Iya kan? di acara aja gitu Fokus ya. hanya sekedar di celebration. Iya kan? Dan kita udah sering kali melihat bahwa di Indonesia ini surganya infotainment. Wah, Iya kan? Mulai dari cek dan recheck, silet, bahkan sampai pisau dapur saya juga rasa ada. Ya kan? Dan biasanya yang disodorkan dari infotainment kita adalah kehidupan selebritis-selebritis kita. Nah, waktu kita melihat kehidupan para selebritis kita, ada hal yang paling menonjol adalah bagaimana kehidupan mereka di sinetron-sinetron itu berbeda, berbalik 180 derajat dengan kehidupan realita mereka. Di sinetron mereka memerankan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa baiknya. Mereka begitu berhasil dengan keluarga mereka, tapi ketika mereka pulang, mereka menghidupi kehidupan real mereka, pernikahan mereka hancur. Iya kan? Gonta-ganti pasangan,
berantem di pengadilan dan segala macam. Nah, jangan sampai gereja kita ini terjebak dengan budaya selebritis tadi. Budaya yang kedua yang perlu kita waspadai adalah budaya kompetisi. Ya, karena hari-hari ini kita tahu bahwa gereja itu sudah sama seperti Indomaret dan Alfamart. Iya kan? Ya, saling bersaing. Iya. Bahkan saya pernah ke daerah Pamulang, melayani di daerah Pamulang di ujung Tangerang sana. Itu satu gedung ada 6 gereja, sama sinode. Di gedung yang sama. Di gedung yang sama ada Sama 6 sinode gereja. loh. Dan Sama sinode. gedung yang sama, sinode yang sama. Itu dia. Iya kan? 6. Rukun berarti. Itu ada kasih Tuhan. Restoran. Iya kan? Jadi kita terjebak dengan budaya kompetisi. Kita nggak ada bedanya dengan Indomaret dan Alfamart. Bagaimana caranya kita membangun gereja yang besar? Kalau kita membangun gereja yang besar, kita bisa mematikan gereja yang lain. Nah, ini nih budaya-budaya yang perlu kita hindari. Seharusnya kita datang di sebuah kota, kita datang di sebuah negara, kita harus memiliki prinsip tubuh Kristus, bahwa kita sama-sama bersama-sama. Gitu. Musuh kita bukan gereja, musuh kita adalah penguasa-penguasa kegelapan. Musuh kita iblis, musuh kita dunia ini musuh kita. Itu dia. Budaya yang ketiga yang perlu kita hindari dari gereja Tuhan adalah budaya kebingungan. Ya. Jadi gereja hari-hari ini bingung untuk menentukan mana yang esensi, mana yang aksesoris. Ya, betul. Ini dia. Itu banyak terjadi di mana-mana. Ini banyak terjadi di mana-mana. Tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan. Sehingga pengejaran-pengejaran keberhasilan kita hanya sekedar di aksesoris. Tapi kita tidak pernah belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang esensi. Saya percaya kalau kita membantai habis budaya-budaya ini, saya percaya bahwa kita akan jadi gereja yang kuat. Gereja yang sehat. Gereja yang Tuhan mau. Itu sih Ko Petrus. Jadi selebritis mentalnya, lalu kompetisi, kebingungan. Wah. kebingungan itu boleh bilang tidak punya visi ya, tidak punya arah. Tapi kalut mungkin ya. Kenapa? Kalut. Kalau sudah, ya kenapa sih? Karena mungkin jemaatnya seperti itu. Karena dia maunya ke A, terpaksa gereja mengikuti nih. Karena kalau tidak, dia akan pindah. Dan begitu pindah, waduh menderita yang ini. Lebih baik gereja takut ditinggalkan oleh jemaatnya. Nah, pemikiran pendeknya begini. Kita kasih sedikit saja supaya nggak pindah. Kita tawarkan celebration sedikit. Celebration bagus ya artinya. Tapi kan yang tadi dikatakan dalam sisi negatif nih. Kita kasih aksesoris-aksesoris kecil aja supaya tetap nempel sambil perbaikan mengubah diri. Tapi ternyata pada saat itu dia nempelkan aksesoris ini, kok berhasil ya? Tambah aksesoris lagi, nempel lagi. Endingnya cerita tadi bahwa ini cuma sebagai sebuah obat pertama untuk kecelakaan. Akhirnya bablas betulan. Bablas betulan. Awalnya bikin acara atau fokus ke entertainment untuk orang datang. Kan banyak untuk tuh. nanti Yang penting dibina. datang dulu, Ya. nanti dibina. Dibina. Ya, yang terjadi sebenarnya adalah begitu datang, kita akan lost control. Karena kita akan asik, mau tambah banyak, akhirnya hilang. Ya karena ukuran keberhasilannya kita mengukurnya dari apa kata dunia, bukan dari apa kata Tuhan, gitu loh. Kalau kita mengukurnya hanya sekedar dari apa kata dunia, maka nilai-nilai dunia mempengaruhi gereja, bukan gereja yang mempengaruhi dunia. Nilai-nilai dunia akan menguasai gereja dan orang-orang yang di dalamnya jangan lupa. Para pemimpin, gembala semuanya, termasuk jemaatnya. Tapi suka nggak suka, kita harus jujur bahwa jemaat suka kan dengan gereja seperti itu. Iya. Gimana dong? Ya itu dia panggilan gereja bukan untuk membuat jemaat suka dengan gereja gitu loh. Ya panggilan gereja adalah membawa jemaat untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan banyak gereja yang masih seperti itu. Iya. Misalnya, saya nggak tahu ini secara ada. Ini ya. Saya nggak ada. Banyak atau nggak tahu. Tapi pada kenyataannya, Dieter, ada banyak gereja yang sungguh-sungguh dengan firman sebetulnya. Dan hari-hari ini, khususnya 15 tahun terakhir, ditinggal orang. Terutama anak-anak muda. Iya. Karena anak-anak mudanya nggak mau, misalnya, khotbahnya terlalu keras, atau khotbahnya banyak doktrin. Itu sesuatu yang baik. Tapi orang nggak suka. Dan gereja jadi mau nggak mau harus melakukan yang tadi kau bilang. Terbentuklah mental celebrity. Itu dia, makanya mungkin
tema kita yang beberapa minggu lalu ya tentang amanat agung ya, saya berkata bahwa kita harus memiliki yang namanya hubungan dan pengajaran Di dalam di dalam gereja tersebut. gereja kita. Kalau kita hanya sekedar memiliki pengajaran tanpa ada hubungan di dalamnya, maka gereja kita akan jadi gereja yang suka Bible study. Betul nggak? Tapi kalau kita di gereja hanya sekedar hubungan, tapi nggak ada pengajaran juga di dalamnya, kita Iya. akan jadi Grup sosial. gereja ibu-ibu arisan gitu jadinya, ngumpul-ngumpul sosialita. Gereja jadinya. rumpi. Itu Rumpi. dia. Iya kan, jadi memang dalamnya mesti ada hubungan. Nah, di mana kita ada hubungan, kita bisa masukkan pengajaran-pengajaran di situ. Iya. Gitu. Karena memang tujuannya semua adalah setiap orang percaya harus jadi serupa dengan Kristus. Iya. Tujuan utamanya itu sebenarnya kan. Tapi tidak bisa dipungkiri gereja-gereja yang tanda kutip nge-hype atau banyak artisnya Iya. Iya. atau yang gemerlap. Iya. Ada juga terjadi pertobatan di sana kan? Ada. Ada. Nah, apakah itu bisa dibilang jelek gereja seperti itu? Tapi ingat, ada titik di mana jangan sampai kita mabuk dengan itu. Nah, ini kan repot. Iya. Berapa jumlah alkohol anggur yang akan anggur kalau kita habis makan steak, Iya. pakai anggur bagus untuk pencernaan. Tapi begitu ditambah yang namanya sudah gelas full, itu mabuk. Iya. Kita tahu bahwa acara itu memabukkan loh. Teriakan, pujian, tepuk tangan, itu Suasana meriah suasana itu memabukkan. itu menyenangkan orang. Kita sudah muter keliling di mana-mana. Iya. Kita betul sudah tahu ini. Tapi harus kuat untuk menyatakan bahwa ini bukan akhir yang kita mau tuju. Ya kemanapun kita pergi, endingnya harus kembali kepada yang tadi, hubungan untuk pengajaran, amanat agung lah. Amanat intinya. agung. Intinya itu. Cuma kan amanat agung itu kan kata orang bahasa yang sudah kuno itu. Yang Kita- kalau anak-anak muda dengar rasanya Matius 28. 28, selesai. Oke, iya. oke. Aku sudah tahu. Padahal yang dia sudah tahu itu kan adalah hafalnya. Esensinya dilakukannya belum. belum. Nah, esensi ini kan kita bisa cerita dengan hal-hal yang up to date sebetulnya. Itu memabukkan loh, Iya. Boksu. Betul. Iya. Dan Iya. berbahaya sekali kalau itu ditambahkan dengan konsentrasi yang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Satu hari sudah nggak bisa diubah lagi. Jadi udah terlalu sulit untuk mengubah. Iya. Dan ini dialami, Pak, saya bukan nggak mau berubah. Saya ngerti yang tadi disampaikan oleh Pastor Dieter itu benar banget. Tapi masalahnya adalah di kondisi sudah nggak bisa, setir itu udah nggak bisa diubah lagi. Ya, ditambah lagi dengan kompetisi kan yang kamu bilang tadi Iya. Indomaret dan Alfamart. Siapa berani berubah, Iya. rugi langsung. Iya, begitu berani berubah ditinggal dan pindah ke gereja sebelah. Saya percaya gini juga kok Petrus, bahwa memang ketika kita bikin acara yang besar, undang artis, bisa terjadi pertobatan. Saya percaya hidup orang itu bisa diubahkan karena perjumpaan dengan Tuhan. Yes. Jadi ada 3 perjumpaan. Yang pertama, power encounter. Orang bisa bertobat ketika dia melihat mujizat, dia mengalami mujizat, power encounter. Pengalaman langsung. Pengalaman langsung. Yang kedua, orang bisa berubah karena love encounter. Orang berdosa, tiba-tiba dijamah Tuhan, dia bisa berubah. Tapi seringkali kita melihat, kalau orang bertobat hanya karena power dan love encounter, nggak berapa lama dia balik lagi ke kehidupan yang lama. Karena dia tidak pernah berjumpa dengan yang ini. Truth encounter. Jadi orang hanya bisa berubah secara permanen ketika dia berjumpa dengan ketiga hal ini. Power, love, and truth encounter. Kadang sakit loh ini, yang terakhir. Jelas. Oh, iya dong. Kalau yang ini kan nikmat tuh di mata, di Iya. fisik, love Iya. itu di jiwa enak ini. Iya. Kalau sudah yang truth, waduh, will set you free. Ini soalnya, Pak. Nah, ya, ini. Dan kalau gereja sudah terjebak dengan mental selebritis, fokusnya adalah event, acara, kemewahan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, terjebak dengan kompetisi. Iya. Bisa dipastikan ini akan menjadi gereja yang kurang sehat. Fokusnya berubah. Tidak ada sebuah regenerasi. Tidak ada sebuah regenerasi. Paling mudah begini, kesulitan tidak mencari orang penerima estafet. Kesulitan untuk Mencari penerima estafet. Sehat, sel sehat itu yang beregenerasi. Gitu. jalan terus ya. Darah merah kita akan usang dan digantikan, dihasilkan yang baru. Baru kita punya tenaga. Sel kita, kulit kita usang mati, muncul kulit baru. Itu adalah sebuah hal yang sehat. Jadi sebetulnya endingnya adalah
Kenapa kekristenan berabad-abad bisa bertahan? Karena ada yang melepaskan sebuah pengajaran yang kuteruskan kepadamu. Paulus berkata, jadi ada diteruskan, teruskan. Ini terus menjadi sebuah culture yang diturunkan. Warisannya. Kalau warisan itu sampai berhenti, mampet, nggak sehat. Apa sih arti sakit? Sel lama mati, sel baru tidak tumbuh. Tapi kalau bicara sesuatu yang diteruskan, sebetulnya juga di dalam gereja itu kan ada juga hal-hal yang tanda kutip kurang baik yang juga turun secara turun-temurun. Ya. Bukan cuma pengajaran yang sehat, misalnya sifat eksklusif. Itu ada beberapa gereja seperti itu yang ini dari pertama memang ini gereja keluarga. Jadi kalau turun juga ke keluarga-keluarganya aja orang-orang. Dinasti jadinya ya. Begitu kan? Itu kan memang terjadi di beberapa denominasi. Memang terjadi. Kenapa sih? Karena memang masyarakatnya juga pengen seperti itu. Ingat, apalagi Asia ya. Asia seperti itu. Asia. Melihat darah, sampai sekarang kalau pemimpin-pemimpin daerah Asia, itu kan bahkan kalau kita tahu yang namanya di Amerika, presiden pun George Bush Senior, George Bush Junior. Ada seperti itu. Di beberapa tempat Amerika keluarga seperti Inggris. Kenapa sih akhirnya harus pakai Perdana Menteri? Karena khawatir itu. Jepang, ya silakan aja, tapi pemerintahannya dalam manajemennya berbeda. Nah, konsep itu juga adalah sebuah pola-pola. Kan kita tahu pemerintahan semua berasal dari Allah. Nah, jadi kalau ditanya, masyarakatnya masih pengen seperti itu tuh. Keluarga, memang didukung oleh masyarakat. Didukung oleh masyarakatnya, memang begitu. Kalau kita bicara tema hari ini, memang jemaat mayoritas banyak mendukung gereja-gereja yang fokusnya ke event, ke acara, Karena tidak pernah diajar, nggak pernah diperkenalkan. Itu tuh yang hilang dari banyak gereja sekarang. Saya tahu diri lah. Saya lapar. Saya tahu mungkin Boksu tidak bisa masak nasi goreng enak. Tapi saya lapar nih. Boksu berhati baik. Masakan nasi goreng sama saya. Saya makan dengan lahap. Pertama, saya lapar. Kedua, saya datang lagi lapar lagi, kasih nasi goreng lagi. Saya makan, tapi untuk menghormati Boksu saya makan. Saya pikir dalam hati gini, mungkin Boksu Petrus hanya bisa masak nasi goreng. Jadi kalau saya minta ayam goreng, nggak sopan. Boksu Petrus melihat saya makan nasi goreng 3 kali, lahap sekali. Ini pasti suka nasi goreng. Bikin lagi. Kasih nasi goreng sama saya, dan saya merasa bahwa saya menghormati. Saya makan. Bisa bayangkan endingnya, saya akan jadi besar dengan nasi goreng. Mungkin masalah nggak ada komunikasi kan. Jadi kita melihat apa yang tampak kan. Mungkin jemaat juga mungkin seperti itu. Dikasih ini jemaatnya terima. Oh segini cukup, ya ini terus aja. Jadi cara pandangnya tentang kekristenan, oh cuman begini aja gitu. Karena nggak ada yang lain. Ya karena antara saya bilang positif aja nih, sungkan. Bukan mau berontak tidak. Saya juga ngertiin lah gembala saya, pendeta saya nih cuma ini, ya sudah ini. Lama-lama dikit takut dianggap kurang ajar. Kurang gitu ajar. Nanti kalau kembali juga bilang, dia sudah nurut dengan ini kok. Apa memang butuhnya ini aja? Nasi goreng terus. Tapi ini kejadian kok. Saya tuh pernah bilang saya suka pisang. Nambah semangat nih. Pisang ada di sini, kita 4 seri nih hari ini. Beli pisang 2. Segala tipe. Satu hari saya pernah berkhotbah di sebuah tempat. Itu tempat, kalau saya sudah mau datang untuk khotbah hari Minggu, saya masih ingat. Satu hari, kayak kita kalau khotbahnya 1 pagi sampai sore, bener nggak? Pisang goreng, pisang yang mentahnya, roti pisang, kolak pisang, ditaruh di meja demi untuk memberikan sebuah yang baik. Ya oke sih. Dan ini berlangsung 5-8 tahun. Oh iya? Yes. Berarti selain Pak Arun yang berkhotbah di gereja tadi itu sangat bersemangat, khotbah di pasar-pasar juga semangat ya? Lah mungkin. Karena banyak pisang di sana. Jadi bukan buah roh nih, buah-buah roh. Nah, ini kan terjadi dalam bentuk kekristenan mungkin. Jadi dikasihnya itu terus kenapa? Sukanya itu. Pertama dia mau kasih yang namanya selebrasi, undang selebriti kasih. Tujuannya setelah ini nanti ada berikutnya adalah mau kasih pembinaan nih. Tapi kalau kelihatannya belum sanggup pembinaannya. Kita kasih power encounter dulu. Kok dia bertumbuh ya? Bagus. Malah semangat datang. Oh, kasih power encounter lagi. Waktu dia sudah mulai bertumbuh lagi, kasih love encounter. Jadi lama-lama ya bergerak di situ. Padahal mungkin yang jemaatnya juga berasa bahwa
kapan sih terus encounter? Gitu ya. Mungkin 5 tahun yang lalu itu betul-betul menyentuh mengubah Iya. jemaat. Tapi kalau 5 tahun berikutnya dilakukan terus, Iya. dampaknya akan Itu yang berkurang. namanya relevan. Itu namanya relevan. Itulah sama seperti bangsa Israel. Waktu bangsa Israel melewati yang namanya padang gurun, ya selama 40 tahun itu, karena mereka hidup bersungut-sungut, mereka hidup dalam perjinahan, Alkitab berkata Tuhan kirim ular-ular. Dan mereka mengalami kematian dipagut ular. Nah kemudian orang-orang Israel berteriak kepada Musa dan minta Musa tolong mereka. Berkata kepada Musa supaya Tuhan sembuhkan mereka. Waktu Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan suruh bikin tongkat yang atasnya ada ular-ular melingkar Ular yang disebut yang disebut dengan Nehustan. Dan barang siapa yang kemudian melihat, nggak usah pegang, melihat ular itu langsung sembuh. Tapi yang luar biasa, beratus-ratus tahun sampai dengan Raja Hizkia itu patung ular masih disembah. Sampai hari ini. Kalau barangnya masih ada, mungkin Kalau masih masih ada. Mungkin kalau Hizkia nggak bongkar, mungkin masih Iya, disembah. Manusia gitu. tuh bisa beradaptasi dengan cepat loh. Iya. Makanya saya harus bilang nih, kita sudah berapa bulan nih online ya? Pertanyaannya, orang 3 bulan kalut sekali. Ini gereja mana nih? Gereja mana? Ini saya berdosa nggak ke gereja. Ini gereja gimana nih? Kacau nih ada gereja nih. Setelah 6 bulan orang mulai bisa terima. Oh iya, memang Kok enak ini ya? enak ya. Ini pandemi. Lama 9 bulan. Nikmat nih, nikmat. Di rumah yang penting kan urapan dan kuota. Iya. Benar ya? Sama Listrik. Terjamin semuanya. Oke. Kita lupa loh. Ada yang daerah sana nggak punya kuota. Yang di ujung sana nggak punya listrik. Iya. Setelah 9 bulan, setelah masuk ke 12 bulan, habit sudah terbentuk. Nah, yang tadi cerita tadi, yang celebrity syndrome, itu bisa terjadi kenapa? Sudah terbentuk. Dan kalau sudah terbentuk jadi budaya, lewat satu generasi, jangan coba-coba sentuh. Jadi, kenapa lihat ular? Ini sudah begini. Iya. Waduh, Iya, itu iya. melawan satu hegemoni loh itu. Repot itu. Jadi sebenarnya seorang pemimpin itu perlu untuk berani membuat sebuah perubahan begitu kalau Daud seandainya. itu nggak pernah perang dengan cara sama loh. Iya, Termasuk dia berdosa pun beda-beda terus ya. Iya. Betul. Dia tanya Tuhan Iya. terus ya, setiap Iya. mau perang. Iya. Aneh loh, aneh sekali. Padahal dengan cara yang, saya yakin lah, dengan cara yang sama juga Pak Tuhan bela kok. Iya. Tapi kenapa jadi pattern ya? Ya itu karena apa? Dan itu kan berarti harus kreatif ya. Hidup menjadi kreatif itu tuh Dan capek manusia dong. punya kecenderungan untuk mengulangi pattern yang pernah berhasil dong. Betul, Iya. betul. Memabukkan. Iya. Saya tadi bilang. Kenapa sih kalau tumpang tangan? Kalau saya dulu ditumpang tangan, kemudian saya mulai berbahasa lidah sebagai tanda awal di Roh Kudus. Pada saat saya mengangkat tangan, satu hari saya doain orang, saya akan minta dia angkat tangan. Mengulang keberhasilan. Manusia selalu ingin mengulang keberhasilan. Iya. Menjadi kreatif itu capek, butuh waktu, butuh tenaga, dan hasilnya nggak begitu bagus. Tapi Tuhan kita dinamis. Di dekat rumah, tempat kami tinggal, ada sebuah gereja yang dulu gereja ini lumayan besar, tapi sekarang ya lumayan habis jemaatnya. Ada yang menarik adalah mereka bilang dulu bahwa gereja ini bisa berkembang dulu karena mereka melakukan doa pagi. Ya. Jadi sang gembala yang dari belum jadi pendeta lalu jadi gembala sidang, dan tiba-tiba dia dapat sesuatu dari Tuhan, suruh doa pagi. Doa pagi itu setiap hari Sabtu jam 4 atau jam 5 itu kurang lebih 2 jam, 1 sampai 2 jam. Lalu ditambah lagi 1 bulan 1 kali doa semalam suntuk. Ya. Kalau hari zaman sekarang semalam suntuk kayaknya udah banyak yang nggak tahu. Ya. Nah, pada waktu itu dilakukan kurang lebih katanya tidak sampai 1 tahun setengah. Gereja itu mulai dari 10 atau 12 orang atau 14 orang jadi 250. Oh, booming. Ya, booming. Nah, gereja ini sekarang usianya mungkin hampir 30 tahun. Lama. Sampai hari ini di tahun ke-30 doa pagi Terus 2 jam hari Sabtu plus doa semalam suntuk 1 bulan sekali masih. Tapi secara jumlah sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Nah, ini mungkin yang masuk dalam pola-pola yang kita ngomong mengulang sesuatu yang pernah berhasil tapi dianggap bahwa ini masih bisa berlaku efektif di zaman sekarang. Harusnya bertanya begini ya, Tuhan. Kan Tuhan suruh nih. Iya. Untuk berapa lama Tuhan? Kan, soalnya Tuhan bilang gini, cerewet kamu. Nah, oke. Jangan tanya lagi. Iya. Kalau jawabannya seperti itu, lakukan terus aja. Kalau betul bahwa ini terjadi, kita udah mati semua. Tuhan yang suruh Abraham persembahkan Isaac. Pas mau dibunuh, tahan, jangan bunuh. Wah, ini setan ini.
Tuhan bilang suruh bunuh, ini sekarang bilang nggak bunuh, ini pasti salah. Bukan dari Tuhan ya. Ya, tengking suara itu, Tancap. Cerp. Kelar udah. Iya. Ini nggak ada acara meet and Betul. talk hari ini. Betul. Dinamisnya, jadi banyak orang mendengar suara Tuhan, benar itu benar nggak salah. Tapi kan ada pada waktu. Iya. Gitu. Karena kalau tidak, kita nggak mau lagi hubungan sama Tuhan. Loh. Iya. Satu kali cukup, terus. Untuk selamanya. Selamanya. Karena tidak ada tuntunan berikutnya. Iya. Kita Iya. pikirnya begitu. Kan? Iya, betul. Makanya katakan pada zaman Eli, nubuat jarang, mimpi tidak tidak sering lagi. Kenapa? Tapi kan Eli masih jadi seorang hakim hari itu. Iya. Nah itu karena makanya pendoa sering gini. Tuhan bicara A, Tuhan belum selesai ngomong nih. Dia sudah amin. Dia cerita, share. Dahsyat ini. Padahal baru dapat sebagian. Iya, padahal teknisnya Tuhan mau cerita, udah di-cut itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kuncinya adalah bagaimana setiap orang itu ketika mereka mau mencari sesuatu dari Tuhan, mereka perlu meluangkan waktu lebih banyak dan lebih sering intim dengan tuh Tuhan. ngobrol loh ya. Iya. Kalau cuma satu kali untuk setahun, waduh. Memang ada yang, jangan ini Tuhan, pesanmu apa kepada kami? Amanat agung. Oh, berapa lama Tuhan? Nah itu digambar itu. Ada gote. Iya. Ya itu sebuah cerita sepanjang zaman itu. Pertobatan, pembinaan, pengajaran, liturgi, pembaptisan, itu sepanjang zaman. Tapi kan ada yang teknis lapangan. Daud mau perang, tanya sama Tuhan. Betul. Tuhan bilang pakai suku Yehuda dulu yang maju. Kenapa harus Yehuda? Ya Tuhan bilang itu ya itu. Nah, kira-kira kalau gereja sampai terjebak dengan, tadi Dieter bilang, semangat selebritis. Fokusnya ke yang aksesoris. Acara. Bukan ke amanat agung, ke acara. Lalu juga Kompetisi. terjebak dengan mental kompetisi. Ketiga, Bingung. kebingungan, ketidakjelasan visi. Jangan-jangan gereja udah 20 tahun, visinya ada, tapi nggak jalan juga gitu ya. Kira-kira kenapa? Ya, Gereja bisa terjebak dengan seperti itu. karena gereja tidak menangkap kehendak Tuhan itu, Kak. Balik lagi nih ke kehendak Tuhan. Karena aku percaya bahwa di setiap generasi, di setiap zaman, Tuhan bergerak dengan kehendaknya masing-masing. Amin. Iya kan? Waktu Betul. gereja dipimpin oleh Katolik Roma, gereja mengalami kemerosotan nilai. Iya kan? Tuhan bangkitkan Martin Luther. Ini sejarah nih ya. Ini sejarah gereja nih. Sejarah gereja. Tuhan bangkit dengan Martin Luther, tapi masalahnya Martin Luther juga terjebak dengan denominasi, dengan tembok-tembok denominasi. Apakah Tuhan berhenti? Enggak. Tuhan lahirkan Johannes Calvin, Zwingli, dan segala macam. Ya kan? Akhirnya muncul gerakan Pentakosta. Gerakan Pentakosta apakah berhenti di situ? Enggak. Muncul gerakan karismatik. Apakah Tuhan berhenti di situ? Enggak. Tuhan selalu bergerak dengan kehendaknya. Itu. Jadi seharusnya kita gereja atau kekristenan bukan hanya sekedar mau ditolong sama Tuhan, tapi kita harus jadi gereja yang mau dituntun sama Tuhan supaya kita melaksanakan apa yang Tuhan mau buat gerejanya. Jadi kesadaran tentang metode itu tidak selalu sama. Iya. Untuk sebuah keberhasilan itu penting sekali ya. Iya. Masalahnya kan kita metodekan. Iya. Jadi kita berperang di zaman sekarang dengan senjata zaman dulu. Iya. Mungkin nggak itu terjadi karena para pemimpin kita atau gembala-gembala gereja yang sudah dipilih mungkin jadi gembala atas sebuah pelayanan, skillnya kurang, pemahaman kurang, kemampuan berbicara kurang. Karena zaman berubah ya. Ya, zaman berubah, jadi nggak relevan lagi, atau karunnya juga kurang, sehingga karena tanda kutip mungkin karena banyak kurangnya dan takut untuk jemaatnya pergi, akhirnya cobalah cara-cara seperti itu. Mungkin nggak sih? Yang satu talenta, Tuhan berkata bahwa kalau kamu sudah tahu aku Tuhan yang jahat, kan dituduh begitu. Kenapa kamu nggak kasih kepada orang yang menjalankan uang? Pembaca berita juga berubah-berubah loh. Jas rapi, waduh baca berita. Iya. Tapi sekarang nggak laku yang seperti ini. Harus interaktif ngobrol. Tapi kan konsepnya sama, membaca berita. Itu yang esensinya kan? Esensinya. Jadi kalau saya lihat situasi yang ada, betul. Setiap zaman itu ada orang yang Tuhan pakai. Itu selalu. Nggak mungkin tidak. Ada. Sekarang bagaimana kita membuka itu? Membuka diri Membuka kita diri untuk itu. Untuk bisa menerima Iya. perubahan-perubahan yang ada. Saya kan juga berguru sama teman-teman Bapak Ibu harus tahu, saya ini berguru sama Boksu Petrus ini.
Karena kalau akhir zaman tuh membahasnya yang tipe tua, katanya nggak bagus. Harus berguru sama yang maju dan berpikiran progresif dan maju. Jadi membuka diri. Saul itu memberikan Daud pakaian perangnya yang sudah membunuh beribu-ribu kepada Daud. Saul berhasil membunuh Beribu-ribu orang dengan baju itu, pakaian dengan perang baju itu. Itu beribu-ribu berarti bukan cuma 1.000. Iya. Penuh, mantap sekali. Dikasih ke Daud. Kurang apa penghormatannya? Daud coba, nggak jalan loh. Nggak cocok. Daud balikin. Tapi waktu Yonatan memberikan baju perangnya dan senjata, diterima loh sama Daud. Iya. Aneh loh. Yonatan kalau perang sama Saul. Kalau Saul bisa bunuh beribu, Yonatan juga ikut di situ. Kan nggak pisah perang gitu. Iya. Kalau Saul menang, dia pasti menang. Masih hidup sampai sekarang pasti menang. Tapi kenapa tuh Saul kasih itu baju? Daud tolak. Tapi kalau Yonatan yang kasih, dia pakai loh. Apa masalahnya? Kan ada cerita apa di sini? Ini kan cerita tafsir saya bisa tarik. Ternyata setiap zaman itu ada sebuah cara. Iya, betul. Ada sebuah cara yang Tuhan kasih sebagai media kendaraan untuk menyelesaikan Daud melakukan tugas Tuhan pada zaman dia Nah, hidup. itu. Setiap orang nabi melakukan sesuatu pada zamannya. Iya. Pada Setelah zaman. itu selesai. Makanya kita sebagai gereja, kita juga mesti menangkap itu kok. Kalau gereja tidak menangkap apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan buat gerejanya, maka kita jadinya copy paste. Kita kecanduan conference jadinya. Gampang sih ya, kayak pasti itu soalnya. Iya, copy paste. Iya. Kita Low merasa cost. bahwa Iya. gereja ini bisa bertumbuh, jemaatnya jadi 10.000. Kita ikutin caranya. Tiru Kita gitu ya. jadi copy paste. Iya kan? Kita merasa bahwa pujian penyembahan yang paling keren itu Hillsong dan Planet Shaker. Mungkin Iya, itu. Iya kan? Makanya kita di gereja kita juga ikut-ikutan sama mereka. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Beda urapan ya? Beda urapan, ya kan? Itu penting. Beda pengurapan itu kayaknya kita perlu bahas di sini. Ada orang mencoba metode yang satu di sebuah gereja berhasil, dibawa pulang, Iya. nggak sama. Nggak sama. Karena memang Tuhan tidak mau memakai gereja ini dengan cara itu. Iya. Nah, banyak orang nggak ngerti ini. Sayang banget ya. Wah, ini cerita berapa seminar ini? Iya. Begitu banyak gembala-gembala yang insecure, kehilangan arah, akhirnya ambil kanan, ambil kiri. Satu atau 2 tahun yang lalu, saya cerita sama teman. Dia dari sebuah denominasi yang cukup tua, yang mungkin sudah 3 atau 4 generasi itu. Jadi lama lah. Dia bilang, gereja gue udah berkali-kali coba pengen bikin pemuridan nggak jalan. Kita lagi ngomong berdua. Saya tanya, kenapa gitu? Kan banyak contoh yang bisa diikut. Nah, itu masalahnya. Tiap kali ketemu gereja ini berhasil, datengin, kirim orang, keluarin duit bisa ratusan juta untuk mewujudkan itu. Coba jalan, setahun, 2 tahun, nggak jalan setahun. Kita cari siapa lagi? Oh, gereja si ini lagi hype yang ini pemuritannya. Kirim utusan, sampai pergi naik pesawat gitu ya. Pergi. Puluhan tahun keluar uang begitu banyak, cara begitu banyak, sumber daya begitu banyak, satu pun nggak jadi. Dan akhirnya kita dapatkan jawaban dari Dieter. Harus cari Tuhan sendiri. Maunya seperti apa, gayanya gimana, itu yang otentik, original. Bagaimana Tuhan menuntun kita? Tuhan ingin menuntun kita, bukan hanya sekedar ingin menolong kita. Iya. Tapi kalau kita berontak terus, kita coba terus, karena kita punya Power, ya? banyak, ya gimana Tuhan Sumber daya berdiri. ya. Iya, betul. Sebenarnya kan kalau kita belajar dengan gereja-gereja yang sudah maju itu sebenarnya kan nggak salah juga ya. Nggak salah. Cuman kita harus ketemukan pakaian yang pas dengan Iya. kondisi kita sendiri. Ambil prinsipnya. Iya. Itu loh, kita bergerak dengan prinsip. Nah, Betul. ini benar Dieter sama Pastor Jim. Kan dari zaman dulu banyak ya gereja-gereja yang besar, yang mega church kan bikin seminar pertemuan gereja, seminar menjadi gereja yang begini begitu, kumpul 5.000 orang, 10.000 orang. Saya jujur ya, saya tuh nggak gampang-gampang kirim anak-anak muda saya ikut acara-acara kayak gitu. Kenapa? Saya bilang gini, kalian pergi, kalau sekali 2 kali boleh. Tapi kalau tiap kali ada kayak gitu kalian pergi, kalian pulang cuma dapat ngilernya. Bener nggak, Dit? Bener. Mereka datang ke gereja yang jemaat udah puluhan ribu, lightingnya aja mungkin berapa miliar gitu ya. Dekornya, bangkunya, Wah, keren karpetnya. ya. Begitu pulang ketemu gerejanya, gereja gue jelek banget ya. Pengen diubah seperti itu. Pengen diubah nggak bisa. Karena ya, Pantesan gereja gua nggak bertumbuh. Iya. Nah, Stres akhirnya Nggak pindah kayak gereja. dia, pantesan. Nah, itu bahayanya anak muda Akhirnya kita. kita membandingkan Ya, satu aksesoris. gereja dengan Iya, aksesoris. Yang dibanding aksesoris.
anak-anak muda kita, oh kalau gereja kita mau bertumbuh, dekornya ganti, lampunya tambah. Iya. Itu jawaban ngawur juga. Iya. Jadi saya bilang sama anak-anak muda yang saya pimpin, kalau kalian pergi, kalian pengen belajar, jangan lihat mereka sekarang. Pelajari apa yang mereka lakukan, air mata yang mereka keluarkan, waktu mereka jemaatnya masih 10 orang, 20 orang, 30 orang. Itu yang bisa kita jalani dengan kita. Iya. Tapi kalau udah jadi, Tidak apple to Iya. apple ya. nggak apple to apple. Sayang. Ngomong apple sudah coba belum? Belum nih. Itu yang apa apple busuk. Apple ditambah coba. begitu ya. Nah, fenomena gembala jarang khotbah di gerejanya. Ini juga banyak nih. Jadi sebulan 4 kali hari Minggu, sebulan 5 kali. Gembalanya khotbah 1 bulan 1 kali. Sisanya orang luar. Hmm. Kira-kira ini berkontribusi nggak membuat gereja tidak sehat? Silakan Pak. Ini yang ini dulu deh. Iya. 1 bulan 1 kali ya. 1 bulan 1 kali khotbah. Oke. Pertanyaannya, yang berikutnya ini diserahkan orang luarnya, orang luar yang mengerti visi dan hati dari si gembalanya atau tidak. Jangan sampai intinya adalah 5 minggu, 1 A nih. Ini adalah misalnya menjelaskan A nih. A minus, A plus, AA, AAA gitu ya. Atau AB, AC, AD, AE. Ini masih ada A-nya nih. Masih ada A-nya. Atau misalnya ABB, masih ada nggak apa-apa gitu ya. Tapi repotnya adalah A, B, C, X, Y. Lompat. Ya. Lebih gawat lagi yang begini. Saya ketemu juga gini. Ini ceritanya B. Nanti dikasih pesan lagi X. Ya. Kasih 2 nih. Ini kasih pesan C, kasih lagi Y. Biar makannya banyak. Sorry gimana, nggak ngerti gimana? Jadi kawannya aneh. Ini gembala khotbah pertama. Ya. Satu Orang kali. luar datang bawa B ya, Ya. bawa B. Tapi tentu saja kalau B ini kan mungkin kurang kenyang ya. Dia kasih lagi orang dalamnya untuk menambahkan sedikit 5 menit, 10 menit. Oh, setelah ibadah selesai, X. ada Ya. khotbah tambahan. Ya, It- Jadi saya kasih makan kok. Gitu. Jadi ini yang dibawa oleh roti dari luar, roti dalam itu juga produksi. Bisa bayangkan psikologi pendengar yang lagi menunduk. 1 bulan beda-beda aja. Kalau A ke B mungkin deket. Kalau udah A ke X, ke Y, ke Z. Yang mau dibawa pulang nih yang mana nih? itu Nanti benar. lama-lama dia berpikir, pendapat si A dari si gembalanya, itu juga, oh salah satu dari ini kok, keramaian ini kok. Semuanya benar. Benar ya. Jadi yang mana? Ya terserah aja gimana. Terserah kita feelingnya gimana, itu yang kita ikut. Dan racun kalau udah masuk kok berat. Apanya? Racun-racun Pengajaran itu kalau udah iya, masuk. kalau udah masuk. Detoksnya susah. Iya, Wah. betul. Itu. Apalagi kalau pembicara tamu itu lebih berkarisma, Wah. lebih pintar ngomong, lebih berpengalaman dari si gembala. Iya. Tapi ada yang begitu, yang memang dia memang tidak berkhotbah, tidak doa berkat begitu tidak, perjamuan juga tidak. Dia undang IO. Nah itu jadi IO. gereja selebritis. IO. Akhirnya. Itu rame. Jakarta banyak ya. Yang Kalau penting di saya punya tempat- uang, ya, saya punya tempat, saya bikin mewah semuanya, Betul. orang boleh undang. datang. Iya betul. Itu IO. Dan akibatnya kalau gereja yang terjebak dengan selebritis gitu, jangan heran kalau nanti jemaatnya mentalnya selebritis juga. Karena yang datang itu adalah orang-orang yang mau jajan. Iya, betul. Come and buy. Come and go. Jemaat itu tidak mungkin bisa merasakan Tuhan lagi mau ngajar apa ke gembalanya dan spirit itu atau nilai itu turun ke jemaat. Mempelai Itu nggak hilang, mungkin ya. tubuh Nggak bisa. Kristus hilang, jadi tentara juga enggak. Cuma datang, oh ini bagus nih, ini bagus. Nah itu fenomena ini kan sekarang mengadu bagus ini. Iya. Hebat secara jumlah tapi belum tentu sehat. Iya. Dan nanti ujiannya ya ketika masa-masa menderita, masa-masa kesusahan seperti pandemi ini, Iya. itu yang akan membuktikan yang ada di dalam jemaat kita atau di gereja kita itu terbuat dari emas, Yes. batu permata, atau jangan-jangan kayu, rumput kering, dan jerami. Pada waktu api Iya. pengujian itu datang. Kayak pandemi datang, ada bencana alam datang. Kocar-kacir semua jadi. Kita bisa lihat yang kita bangun selama ini tinggal tetap atau tidak. Iya. Jadi ini sisi positif ya bagi pandemi ya. Sangat. Oh iya. Sangat. Ini mengubah juga. Kadang Tuhan paksa juga perubahan. Hmm. Sudah terlalu, kan dituntut artinya adalah sebuah hubungan yang terus terjadi. Iya. Iya. Kalau cuma diperintahkan pergi, tidak dituntun, bahaya. Tuhan bilang berhenti, dia terus tuh. Hmm. Nah,
berarti ada paksaan seperti pandemi ini paksaan. Kayak bencana. Saya selalu mengambil sisi positif ya. Itu adalah paksaan Tuhan untuk kita kembali ke jalur yang cocok yang Tuhan mau. Pastor Jim ada pendapat tentang gereja-gereja yang kita bahas? Minum dulu. Ya, kalau seandainya semua gereja arahnya ke celebration tadi, metode-metode yang ditiru seperti itu, ya pasti kecenderungan orang-orang jemaat-jemaat itu akan menjadi jemaat-jemaat yang tidak tertanam, jemaat-jemaat yang tidak kuat di dalam pengajaran dan kebenaran itu sendiri tadi, yang truth. Ya. Cuma mau jajan jemaat. Iya, cuma mau jajan aja. Otomatis ya ketika pencobaan seperti ini datang, ya mereka akan kocar-kacir kemana-mana. Ya. Jadi gereja itu seperti restoran ya? Jajan itu memabukkan. Abis makan, abis kenyang pulang. Memabukkan loh. Iya dong. Tapi kondisi pandemi sekarang ini, jari kita bisa jajan loh ini. Iya. Iya tuh. Kemana? Apalagi? Iya, yang selama kuota cukup, wifi-nya kenceng mah, listrik jalan, bisa cari. Tapi kan waktu yang membatasi, nggak mungkin orang bisa nonton sehari 10 khotbah. Betul, betul. Nah kalau begitu, bagaimana jalan keluar buat para pemimpin gereja, gembala-gembala yang mereka sadar, saya ini khotbah nggak pinter, saya ini ngomong nggak terlalu bisa, saya ini punya keterbatasan. Tapi kan harus kasih makan jemaat-jemaat. Iya. Gimana solusi? Yang muda dulu tuh ya, bukan ya? Yang udah dulu deh, ya, Dit. Yang pertama pasti upgrade. Apa yang di-upgrade? Upgrade, kita punya kemampuan, kita punya knowledge, kita punya manajemen. Harus belajar. Harus. Yang kedua adalah regenerasi. Percayakan kepada yang lebih muda. Iya dong. Iya kan, karena ya biasa kan orang tua kan udah terbentuk dengan pengalaman, orang tua udah terbentuk dengan konsep, metode. Iya kan? Dan mungkin apa yang kita lakukan dulu berhasil, tapi apa yang kita lakukan hari ini belum tentu itu yang Tuhan mau. Iya kan? Nah, anak-anak muda di gereja kita itu yang harus menjadi tongkat estafet buat kehidupan Tapi kita. kalau regenerasi, Ya. ini juga banyak kejadian. Begitu yang muda mulai dimunculkan, jemaat komplain. Khotbahnya nggak enak. Khotbahnya masih belajar. Itu jadi gembala ada dalam banyak tekanan dan Itu dia, makanya kita nggak boleh terjebak dengan celebration tadi. Kalau jemaatnya modelnya semuanya cuma fans doang, Ya, akhirnya, kok ini khotbahnya kayak begini, makanannya kayak begini gitu. Tapi kalau memang kita sudah dari awal, kita menjadi gereja komunitas, gereja pemuritan, semua gereja keluarga. semua keluarga, pasti yang kayak begitu nggak ada. Jemaat akan memberikan kesempatan kepada yang lebih muda untuk berkarya buat Tuhan. Upgrade, regenerasi. Iya, kalau menurut saya itu. Praktis. Berlatih. Berlatih. Jadi gini, dia menyadari sudah mungkin kemampuannya kurang. Tapi kan selama ini dia sudah mimpin toh. Dia kok bisa melampaui sampai hari ini? Kan berarti dia diterima pada masa itu. Ya. Kok sekarang tidak? Berarti ada perubahan. Paling gampang tuh begini, kita punya hati yang ini aja, sensitif aja. Saya bikin A, terus hasilnya bagus. Begitu hasilnya menurun, berarti metode A sudah harus modifikasi. Iya. Ngotot tuh percuma, karena perubahan itu adalah kepastian. Jadi, praktis. Kalau sudah berlatih, masih belum juga, mentor, to get or to be. Kan gitu. Iya. Jadi, Ya regenerasi juga ujungnya. ya sih. Ciptakan orang baru. Orang baru. Kalau orang baru lebih buruk, ya jangan angkat orang yang lebih buruk. Kalau dia memang kurangnya di tempat berkhotbah, ya cari yang lebih bagus, yang bisa, dan dia tetap jadi mentor di situ. Kalau itu masih baru naik, Kalau dilepas. jemaat akan tetap kenal siapa bapak mereka ya. Ya. Kalau dibangun dengan benar gereja itu. Betul. Karena kalau sudah dia naik, ditinggal pergi, ya dihabisin orang baru. Di mana-mana anak baru dibully, pasti gitu. Mau bagus tetap dibully. Iya, contohnya Dieter. Udah 4 video dibully terus. Paling mudah soalnya. Dan saya percaya begini juga kok Petrus, 5 jawatan dalam gereja ini mesti hidup. Iya. Ada rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Ini 5-5-nya mesti berfungsi. Ya, di mana 5-5-nya ini memperlengkapi tubuh Kristus supaya tubuh Kristus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu sih. Sekali lagi regenerasi, solusinya belajar, praktis, Berlatih. Evaluasi. Nah, ya, penting buat kita semua, ya, apapun yang kita kerjakan itu kita perlu mengevaluasi. Jadi setiap hal yang kita kerjakan, apakah ini sudah mendatangkan sebuah hal yang baik? Apakah ini sebuah program yang sedang kita pelajari adalah sebuah program yang
memang suitable dengan kita sendiri. Apakah generasi-generasi yang mau kita lahirkan, generasi-generasi yang akan kita serahkan tongkat estafet berikutnya, apakah sudah cukup mapan atau sudah cukup mampu untuk memegang tongkat kepemimpinan berikutnya? Saya pikir kita perlu mengevaluasi. Kalaupun seandainya kita sudah mempercayakan sesuatu kepada generasi berikutnya, kita perlu melihat apakah dia perlu mendapatkan pendampingan, apakah dia perlu mendapatkan wawasan yang perlu ditambah lagi. Jadi kalau kita kerap mengevaluasi, belajar terus untuk melihat hal-hal yang perlu ditambahkan, diperbaiki, saya pikir mungkin setiap kekurangan-kekurangan kita mungkin bisa diminimalisir gitu ya. Jadi gereja yang sehat kita bisa sepakat bahwa belum tentu gereja yang besar itu gereja yang sehat. Belum tentu gereja yang berlimpah sumber daya adalah gereja yang sehat. Tapi gereja yang sehat adalah gereja yang melakukan kehendak Tuhan di zamannya, itu yang akan sehat. Terlepas dari masalah jumlah berapa, karena tiap orang punya porsi masing-masing. Buat saya lebih baik 12 berlian daripada 1 truk kerikil. Terus lanjut. Tapi nggak bisa bangun rumah loh. Tapi kamu nggak bisa bangun rumah. Betul. Tinggal dijual berlian Oh ya, iya, bangun. bangun. Kerikil lagi ya. Tapi orang tergoda ya Iya. untuk bisa menjadi banyak, menjadi besar dan lain gitu. Iya. Nah, selanjutnya begini, boleh nggak kita sampai pada sebuah kesimpulan gereja atau para pemimpin yang tidak pernah upgrade, tidak pernah berlatih, tidak mau regenerasi, walaupun secara jumlah banyak, secara tampilan hebat, kita katakan bahwa itu gereja yang kurang sehat. Ya, begini. Dia pernah sehat. Beda loh ya. Orang pernah sehat sama sakit. Jadi mungkin dia pernah sehat, tapi sekarang sakit. Gitu ya. Itu harus dijaga tuh. Kalau dia sudah besar segala macam, itu kan saya bilang ini adalah modal dasar. Dia nggak harus dari nol lagi. Sudah ada sumber dayanya, sudah. Karena kalau wah saya salah Pak, saya ini besar tapi saya ini sakit. Beruntung Anda tahu Anda sakit di kondisi Anda lagi banyak duit nih. Ya. Ayo segera berobat, kan gitu. Nah jadi pernah sehat, sekarang sakit, ya ayo berubah. Mumpung Tuhan belum datang nih. Iya. Gitu. Dan saya mau klarifikasi dulu nih, saya bukan anti gereja besar. Sama. Sama. Ya kan? Jadi Kita semua sama. besar Dia itu besar pada gerejanya besar. Iya. besar itu bukan pengejaran, besar itu hanya akibat, Bonus. Ya, tapi yang paling penting adalah gereja harus mengerjakan apa yang esensi. Jangan hanya sensasi-sensasi terus. Betul. Gitu sih. Harus belajar mengerjakan apa yang menjadi esensi yang penting. Gitu ya. Dan ini saatnya nih ya. Sekarang saat. Sekarang. Kalau mau berubah sekarang. Dunia lagi berubah semua. Betul. Itu dia. Semua dipaksa berubah. Betul. Jadi nggak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Kalau kita setelah mendengar ini yang menonton, kan masing-masing akan menilai, kira-kira gereja gue sehat gak ya? Kan mereka akan mengukur. Yeah. Kalau ternyata didapati, ya ternyata gerejaku kurang sehat nih. Dan kita tetap ada di dalam di sana. Bisa terpengaruh gak? Berdoa pertama. Doakan apa? Berdoa. Apakah tetap di sana atau tidak? Bukan. Doakan dulu. Tuhan, Doakan gerejanya. engkau kan kepala gereja. Oh, jelas Engkau itu. menyentuh Iya. pemimpin-pemimpin, gembala-gembala memberikan pengertian, berdoa. Kalau masih nggak berhasil. Nggak berhasil, berdoa buat diri sendiri. Ini mau kemana nih saya? Iya. Ya. Kalau saya sih gampang. Orang bilang, kalau pindahnya kapan ya Pak? Saya perlu pindah nggak? Ini mau kerja, mau di gereja, mau di acara rohani, non-rohani, ada 3 syarat. Nah, 1, kalau bilang, Pak saya harus pindah nggak Pak? Kamu doa. Saya juga tahu Pak doa. Maksudnya suruh doa, ini nggak bisa dengar suara Tuhan juga. Iya. Ya. 1, apakah masih ada rasa satisfy? Puas. Belajar sesuatu. 2, masih bisa belajar sesuatu nggak di situ? 3, ada pencapaian yang belum diraih apa enggak? Kecuali dia bilang, wah udah nggak ada puasan Pak. Belajar, gembala saja belajar sama saya Pak. Tiap hari saya tutorial sama saya Pak. Pencapaian, ya Pak. Itu dia sudah paling, saya ini atasnya gembala langsung nih Pak. Udah nggak ada lagi Pak. Lah kalau sudah 3 sinyal bunyi begini, ya doanya lebih kencang, puasa lebih kencang. Untuk melihat gerejanya Pastor Petrus, Twitter kan keren-keren juga kan gitu. Sekalian promo nih. Ya, jadi berdoa. Jadi parameternya bukan cuma sekedar, kenapa kamu bergereja di sini? Enak sih di sini.
Acaranya bagus gitu ya. Enggak begitu ya? Iya, sound sistemnya bagus, gedungnya bagus, parkirnya gampang, AC-nya dingin, Oke. enak. Mau gereja mana lagi? Pertanyaan saya gampang. Kamu sudah membuat orang lain untuk melakukan kehendak Tuhan belum? Bukan kamu ya, bukan kamu melakukan kehendak Tuhan, bukan. Apakah kamu sudah mengajar orang lain untuk supaya dia melakukan kehendak Tuhan? Jika dia bilang, iya, nggak usah pindah. Gitu. Tapi kalau belum, Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, iya kamu, karena kamu kenal sama Tuhan, kamu. Pertanyaannya adalah, alat agung itu endingnya adalah, Iya. ajarlah mereka, orang lain, untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi selama itu terjadi, ini kan estafet nih, aman. Jadi itulah kesehatan itu harus ada air masuk, air keluar. Iya. Gitu. Karena aku bilang, saya bertumbuh, ya itu kan kamu, gitu ya. Tapi kan Alkitab nggak bilang begitu. dan sayangnya memang banyak orang masih berpikir bahwa kalau gereja yang bertumbuh itu atau gereja yang sehat itu jumlah besar, fasilitas banyak, dan Ya, lain-lain. manusiawi sekali Iya. untuk melihat itu. Tolak ukur adalah tolak ukur manusia. Manusiawi, Samuel pun begitu. Semua. Oke. Daripada diam aja, tutup deh. Mendingan. Pesan-pesan terakhir atau apa gitu. Daripada diam-diam aja. Saya sedang meresap semua ilmu-ilmu yang dibagiin. Tiba-tiba ngambang nanti. Iya. Oke, saudara-saudara, itu saja penyampaian dari teman-teman semua yang sudah sangat-sangat syarat dan padat dengan pemahaman-pemahaman yang memberkati kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Meet and Talk di acara-acara yang berikutnya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. God bless you.